Nah, jadi Rabu kemarin ini Komisi Pemilihan Umum, KPU maksud saya, menggelar rapat pleno terbuka hasil penghitungan perolehan suara secara berjenjang tingkat nasional. Jadi proses rekapitulasi ini akan segera diselenggarakan secara maraton sesuai dengan daerah yang sudah melakukan rekapitulasi suara di tingkat provinsi gitu. Nah, rapat pleno terbuka ini dihadiri seluruh komisioner KPU, Bawaslu, saksi-saksi parpol, dan juga saksi capres-cawapres dari 120 dari 128 PPLN untuk memulai penghitungan pemilu di luar negeri. Ya, jadi berdasarkan Undang-Undang Pemilu, KPU ini punya waktu paling lambat 35 hari setelah hari pemungutan suara untuk menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara secara nasional. Tapi menariknya kalau kita lihat kemarin, rapat pleno ini sempat diskors karena ternyata di saat bersamaan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu atau DKPP melakukan panggilan kepada ketua dan seluruh komisioner KPU untuk menghadiri sidang DKPP. Nah, kenapa KPU ini banyak dipanggil untuk disidang? Karena DKPP sendiri menggelar sidang kode etik terkait pengaduan kebocoran data daftar pemilih tetap atau DPT pemilu 2024. Ketua DKPP Hedi Lugito menyebut pengaduan ini disampaikan oleh warga Jember selaku ketua pemantau pemilu dari Jaringan Edukasi Pemilu untuk Rakyat di Jawa Timur, Riko Nurfiansah Ali. Jadi ini pun KPU akhirnya kembali melanjutkan rapat pleno terbuka rekapitulasi perolehan suara pemilu 2024 pukul 14:45 menit. Jadi setelah sidang DKPP tadi ya. Okay. Dan tapi kalau kita tarik lagi ke belakang nih Anggi dan pemirsa, memang ada beberapa hal ini terkait dengan sanksi etik. Ini kalau kita tarik kalau kita lihat dari 6 Februari 2024 ini sekitar pada 6 Februari 2024 ya pemirsa, Hashim Asyari ini ketua KPU dinyatakan melanggar kode etik yang berhubungan dengan pasal 8 ayat 2 peraturan KPU nomor 10 tahun 2023 terkait pembulatan ke bawah dari 30% pencalonan perempuan dalam pemilu DPR dan DPRD. Dan ini disebut-sebut akibat kesalahan KPU dalam menghitung kuota minimal 30% perempuan calon anggota DPR DPRD. Sedangkan melalui putusan Mahkamah Agung, ketentuan kuota perempuan dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Jadi DKPP menilai ini Hashim seharusnya memiliki pengetahuan dan pengalaman yang mumpuni di bidang kepemiluan. Jadi sikap KPU ini menyebabkan ketidakpastian hukum yang berdampak bagi peserta pemilu. Jadi ini kemarin jadi bahan dalam ini juga ya sanksi Dewan atau DKPP itu. Nah, jika kita melihat memang selama proses tahapan pemilu, pemirsa, setidaknya DKPP ini sudah 2 kali kasih sanksi ke KPU. Di 25 Oktober ini 2023 KPU atau ketua KPU ini diberi sanksi peringatan keras. Sementara komisioner KPU lainnya diberi sanksi peringatan. Sanksi ini terkait pelanggaran metode penghitungan keterwakilan perempuan. Tadi yang sempat dibacain sama Jessica ya. Kemudian juga di tanggal berapa? Satu lagi? Tanggal 5 Februari 2024. Ini ada aturan lain nih yang dilanggar oleh KPU, yaitu di PKPU nomor 19 tahun 2023, yang mana KPU menyurati pimpinan parpol untuk medomani putusan MK nomor 90. Jadi pasca putusan MK, KPU ini justru terima berkas pendaftaran cawapres Gibran Rakebuming dengan menggunakan PKPU yang belum direvisi pasca putusan MK tersebut. Jadi atas pelanggaran kode etik ini pemirsa, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Ketua KPU RI dan peringatan keras kepada 6 komisioner KPU lainnya. Dan DKPP ini menilai Hashim Asyari terbukti tak mampu menunjukkan sikap kepemimpinan yang profesional dan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan lembaga. Dan melihat dengan adanya pendaftaran Gibran dan pertimbangan dalam sidang etik, DKPP menyatakan Hashim terbukti melanggar ketentuan pasal 15 huruf C peraturan DKPP tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Ya, membahas soal ini kita akan melihat beberapa komen dari warganet yang sudah kami terima. Di antaranya ini ada, boleh kita tampilkan ya, @Yadi Surpriyadi. Nah, menurut Yadi ini ada pemilu terburuk sepanjang masa. Kemudian yang kedua ada @mfadlul Akbari. Udah deh, nggak usah hitung lagi, udah selesaikan diangket aja, udah kelamaan katanya. Nggak boleh, tetap harus dihitung. Ya. Kemudian Abdul Khalid ini komen, apa selemah ini negara Indonesia sampai ketidakadilan dan kecurangan tidak ada yang bisa melawan, di mana para pejuang
di mana para pejuang demokrasi gitu. Dan selanjutnya ada @m_on. Tetap gak percayalah, uang dari start awal aja udah nggak beres, ya terusin aja lah, suka-suka katanya. Jangan dong ya, kalau suka-suka nanti. Jangan suka-suka. Jangan suka-suka. Nanti saya jadi menteri kalau suka-suka. Dari Arik Pratama, hasil curang tidak akan membawa amanah untuk rakyatnya. Oke, setuju. Oke, nanti teman-teman atau Anda pemirsa juga bisa bergabung bersama kami. Jadi tanggapan Anda ketika tadi ada rekapitulasi sedang berjalan, diskors, dan juga KPU-nya dipanggil untuk sidang di KPP. Anda bisa kasih komennya di segmen ini soal KPU. Kasih Ya boleh lah ya, tanggapannya apa tanggapannya. saja terkait dengan KPU. Nah tapi ini ada nih informasi yang mana rapat pleno rekapitulasi pemilu 2024 yang kemarin ya, KPU dicecar saksi kubu Anies dan juga Ganjar ini terkait dengan Sirekap. Oke, Sirekap bermasalah lagi. Nah ini dia ya, jadi ada pernyataan dari Franditya Utomo yang menjadi perwakilan dari saksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau yang kita kenal dengan PDIP mengatakan adanya kegagalan dalam memaknai Sirekap sebagai alat bantu dalam rekapitulasi suara pemilu 2024. Oke, kemarin sempat saya diskusi sama Perludem, teman-teman Perludem itu menyebutkan bahwa ketika Sirekap itu datanya misalnya berbeda sama yang di lapangan atau seharusnya KPU itu lebih menjelaskan kenapa datanya bisa beda, kenapa gini. Jadi nggak menimbulkan kisruh ya. Jadi kan tiba-tiba kalau misalnya nanti dihitung tuh hasil rekapannya ternyata apa yang ditampilkan di Sirekap sama di penghitungan kok beda gitu. Itu jadi bikin berantem gitu loh. Jadi membuat kericuhan di publik begitu. Ya, makanya kemarin sempat dibetulin dulu tuh Sirekapnya. Ya udah ditahan dulu, baru ya nih hasilnya ini gitu, harus sesuai. Dan sebetulnya ternyata Bawaslu juga sudah mengingatkan KPU sebanyak 3 kali nih pemirsa soal Sirekap. Tapi masih dipakai. Ya itu dia. Dan ini masih pernyataan dari saksi yang dari PDIP karena menurutnya kalau Sirekap sebagai alat bantu harusnya sama diberlakukannya sebagai alat bantu seperti Situng. Situng berarti di tahun sebelumnya 2019 ya. Dan Bawaslu ini juga sudah mengingatkan 3 kali. Dan ya tadi ada pertanyaan terkait sinkronisasinya juga ya. Yang mana ternyata datanya tidak sama dan harus diberhentikan dulu. Terus kemudian ini justru membuat kericuhan. Iya, jadi kayak pernyataan kenapa kok harus ada sinkronisasi, koreksi dan sebagainya yang bersiko gitu kan. Terus kemudian juga kemarin ada pernyataan kenapa nggak di trial dulu ketika sebelum ini ya, sebelum pemilu gitu. Ketika sekarang kejadian kan jadi repot jadi repot, jadi sekarang rame. kita harus menunggu itu diberhentikan dulu, kemudian banyak sekali spekulasi terkait dengan Sirekap dan juga kalau kita melihat ada pernyataan dari perwakilan dari saksi paslon Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Muhaimin dari Mirza Zulkarnain yang memberikan komentar soal Sirekap yang meminta supaya adanya transparansi Sirekap apalagi pihaknya sudah berkirim surat kepada KPU. Oke, ada komentar nih. Apa itu komentar di mana nih, dari TikTok ya? Ini TikTok ya. Pejuang demokrati dia tulisnya. Pemilu terburuk di Indonesia. Semua sudah disetting. Kok bisa gini sih negara demi oligarki? Itu menurut dia, menurut dia ya. Oke, dari Gunawan, semoga negara kita baik-baik aja. Setuju gitu. Nah, kalau di Facebook ini juga ada beberapa komentar nih, ada dari Jidaneng Etika. KPU harus menjelaskan kenapa bisa ada suara buncit. Kemudian ada Sugito Sriamotjo yang menyampaikan Sirekap alat kecurangan terprogram. Suara C1 harus mensinkronkan diri, mesti ikuti rumus Sirekap. Oke, ada juga nih dari TikTok yang paling ditakuti ada hak angket. Makanya mau cegah hak angket itu kalau mau ngadu ke MK juga nggak bakal didengar. Kalau di Facebook ini ada yang menyampaikan, ada yang berharap sih, menyampaikan semoga hasilnya jujur. Ini Genix nih komentar juga di Apa TikTok. tuh? Memang Sirekap belum siap. Kemudian ini kalau di Facebook ada yang menyampaikan nggak boleh dipakai saja itu mesin Sirekap. Gimana ini maksudnya nih ya? Oke, terima kasih ya, ini banyak banget ini komentarnya. Oke. Ini juga dia menyampaikan sejujurnya KPU mulai tertekan sejak keluarnya keputusan DKPP atas pelanggaran etik. Ada yang juga menyampaikan KPU tetap semangat ya. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.